Kata siapa jin lebih awal diciptakan dari manusia? Dari ayat ini sudah jelas wa ma khalaqtul jinna. Kalimat jin ini disebut lebih awal, kemudian disambung dengan wawu ataf al-insa menjadi maktubnya. Artinya jin dulu baru manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jin sama manusia tuaan jin. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini, kalau jin saja yang ibadahnya luar biasa, 185.000 tahun mengabdi taat kepada Allah, bahkan mendapatkan gelar 7 gelar di atas langit yang berbeda. Bahkan beliau mendapatkan julukan Azazil Ta'atillah. Sekali dia tidak taat kepada Allah, terusir dari surga, kemudian mendapatkan gelar iblis laknatullah. Kalau sombong udah di surga, sombong diusir. Gimana yang masih di dunia sombong kira-kira? Masih di dunia sombong kira-kira gimana? Pada saat ini saya katakan, orang yang sakti bukan orang-orang yang ahli kanuragan. Orang yang sakti bukan orang-orang yang tidak mempan dibacok. Orang yang sakti bukan orang-orang yang bisa jalan di atas air. Tapi orang yang sakti pada saat ini adalah orang NU yang berani mengakui bahwa dirinya adalah orang NU. Betul juga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan syakirin wa hamdan naimin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang kita muliakan bersama Sahibul Bait Al-Mukarram Bapak Haji Sa'in Bahrudin SAG Mata'anallahu bituli hayati amin. Yang saya hormati Haji Lukman Hakim SPD selaku Sekjen dari PCNU Kota Bekasi, kemudian juga MWC Jati Asih Bapak Haji Muhammad Lukman Cecep, Ketua Gerakan Ansor Jatiluhur Ustadz Iwan Darmawan, kemudian juga Ketua PRNU Ustadz Sahroni Jamhuri, dan seluruh yang hadir di sini, para asatid, para tokoh masyarakat. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diluaskan rezeki kita dan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali senantiasa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah pagi hari ini Allah mentakdirkan kita, mengizinkan kita duduk bersama dalam rangka bersilaturahim, mengaji, dan sekaligus pertemuan di antara kita. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan dan semuanya kita senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam senantiasa dilimpah curahkan kepada seorang anak manusia junjungan alam, seorang nabi dan rasul, panutan umat, pemimpin dunia akhirat, sayyidil wujud wa afdalul likulli mawjud, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memberikan tarbiyah kepada kita dari alam jahiliyah hingga ke alam Islamiyah seperti sekarang ini. Hadirin, para calon-calon penghuni surga, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini doain masuk surga 7 orang yang amin. Yang lain ngantuk apalagi bete ini.
Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap masuk ke surga, Pak? Besok siap? Repot kalau semuanya besok siap tahlilannya, Ustaz ya. Mohon maaf juga para kiai, saya belakangin bukan tidak hormat. Mudah-mudahan transfer ilmunya ke saya semua gitu dari belakang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh sebelum manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terlebih dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dari golongan bangsa jin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan dari golongan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah, mengabdi, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata siapa jin lebih awal diciptakan dari manusia? Dari ayat ini sudah jelas, wa ma khalaqtul jinna. Kalimat jin ini disebut lebih awal, kemudian disambung dengan wawu ataf, al-insa menjadi maktubnya. Artinya jin dulu, baru manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin sama manusia tuaan jin. Dan karena merasa tuaan, biasanya kalau orang merasa tuaan, jangan kata jin, manusia aja kalau merasa tuaan rada merugul. Tahu merugul nggak? Kagak mau kalah. Kalau bahasa Jepangnya begini. Tahu begini? Coba kalau abang sama adik berantem, kira-kira yang minta maaf duluan, yang disuruh maaf duluan, abangnya apa adiknya? Kata abangnya, gue ketuaan lo, kalau gak datang ke rumah gua nggak minta maaf sampai kiamat gua maafin. Kan begitu. Padahal yang namanya salah nggak kasih tuaan, nggak kasih mudaan. Yang tua ngayomi yang lebih muda, yang muda hormati yang lebih tua. Benar nggak? Seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin ini, dan jin yang diciptakan oleh Allah ini menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bisa baca, kita kutip di dalam Marah Labib, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Al-Munir, yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi Al-Bantani, kemudian juga dinukilkan oleh Hasyiat As-Sawi atas Tafsir Jalalain. Ketika jin ini menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tidak tanggung-tanggung, 185.000 tahun jin ini menghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa bayangin berapa lamanya, 185.000 tahun. Umur kita manusia nyampe nggak kira-kira? 100 aja udah jarang. Ada orang Budurin yang sekarang umurnya 100. Yang hadir hari ini ada 100? Sudah agak ada. Umur 60 aja udah pada soak. Saya punya pasien kok umur 40 tahun aja udah pada urang asam ini. Iya, asam urat. 45 udah pada setruk. Sekarang setruk banyak banget itu. Kalau kita setruk nggak bisa jalan udah. Itu udah setruk. Gimana kalau 2 truk? Soalnya jalan beneran. Perinciannya dari 185.000 tahun ini, jin yang biasa juga disebut dengan Azazil ini selama 14.000 tahun tawaf di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitul Ma'mur. Bayangin Pak, tawafnya di Baitul Ma'mur di arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nih orang Cakung, orang Pedurenan, paling yang tawaf biasanya yang berangkat haji dan umroh. Tawafnya di mana? Di Ka'bah. Jadi kita kadang-kadang sering juga tawaf pasar Capi, pasar Keranggan, dari dagangan, belok sana, belok sini, tawaf juga namanya keliling kan. Pokoknya kalau Keranggan udah sono dikit dekat rumah sakit keluarga itu, sampai kiri. Malam Jumat itu juga ramai juga tukang kopi itu.
Yang tahu pernah ke sono itu. Saya mancing doang sebenarnya. Kemudian selama 80.000 tahun jin ini juga pernah beribadah dan hidup bareng dengan malaikat. Dia tahun-tahun beribadah bersama para malaikat. Kita manusia pernah nggak ibadah bareng malaikat? Ya paling banter kita sholat rokib atid dan di samping kita. Sama kalau kita mau meninggal didatengin. Ada orang sini didatengin Jibril. Kurang kerjaan amat Jibril. Paling banter didatengin Israel. Udah gitu sekali doang tuh dijemput kita. Ini selama 80.000 tahun jin yang bernama Azazil ini beribadah dan hidup bareng dengan para malaikat. Ini luar biasa. Kemudian selama 40.000 tahun jin yang bernama Azazil ini menjadi juru kunci di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pegang kunci itu. Sekarang juga banyak yang merasa punya kunci surga. Jadi yang lain neraka semua, yang lain kafir semua. Kan ada yang begitu ya. Kita mudah-mudahan biar ada megang kunci tadi masuk duluan. Yang kunci keberatan kita mah nggak bawa kunci, tinggal buka ngablang jadinya. Enakan buka dulu, enakan ngablang. Enakan ngablang langsung masuk rumah, kalau udah ngablang enak bener kan ya. Kemudian selama 30.000 tahun jin Azazil ini menjadi dosennya para malaikat. Bukan dosen UIN lagi, bukan dosen UMJ lagi, bukan dosen Unisma lagi, bukan dosen-dosen perguruan tinggi yang ada di dunia, tetapi dosennya para malaikat. Kemudian rentang waktu 20.000 tahun jin yang bernama Azazil ini menjadi kepala malaikat kurubin. Luar biasa. Sudah jadi dosennya, jadi pemimpinnya juga. Dan yang terakhir 1000 tahun jin yang bernama Azazil ini menjadi kepala ruh di arsy Allah Subhanahu wa taala. Dengan perincian 185.000 tahun jin Azazil ini menghuni surganya Allah, beribadah, taat, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh prestasi yang amat sangat luar biasa. Bahkan dijelaskan bahwa jin yang bernama Azazil ini setiap tingkatan langit, dari langit pertama sampai langit ke-7, beliau ini mempunyai gelar yang berbeda. Ini Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan, ketika jin sebelum menjadi iblis ini, tingkat yang pertama, di langit pertama, beliau mendapat gelar sebagai Al-Abid, hamba yang bertakwa, hamba yang ahli ibadah. Luar biasa. Kita belum pernah tuh dapat gelar Al-Abid. Ini man ya abidin. Kemudian di Zainal Abidin termasuk yang abid. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ketika naik ke langit yang kedua, lapisan langit yang kedua, jin yang bernama Azazil ini mendapatkan gelar Az-Zayyid. Apa maksudnya? Adalah orang hamba yang rendah hati, dan kemudian beliau ini menjauhkan daripada kemewahan dan kesenangan yang ada. Dua tingkat sudah beda namanya. Kemudian tingkatan yang ketiga, jin yang bernama Azazil ini mendapatkan gelar Al-Arif, artinya hamba yang bijaksana. Kemudian tingkatan langit yang keempat, beliau mendapatkan gelar Al-Wali, orang yang penolong, hamba yang penolong, lagi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di langit lapisan yang kelima, jin ini mendapatkan gelar At-Taqi, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik tingkatan yang keenam, jin ini mendapatkan gelar Al-Khazin. Al-Khazin ini bendahara atau juru kunci surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, di lapis yang ketujuh, inilah yang sering disebut, yaitu Azazil, sebagai panglima daripada makhluk yang ada di langit. Subhanallah. Ini malaikat saja itu
halim dengan jin tersebut. Ketika ibadahnya ini luar biasa, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Ketika diperintahkan seluruh penduduk langit termasuk malaikat sujud kepada Adam alaihissalam, ini makna sujud di sini bukan penghambaan antara manusia kepada Al-Khaliq, tetapi takriman wa ta'ziman, menghormat kepada Adam alaihissalam. Fasajadu, mereka semuanya hormat sujud kepada Adam alaihissalam illa iblis. Ini jin yang tadinya seorang ahli ibadah, ketika diperintahkan untuk hormat kepada Adam, beliau tidak mau hormat. Ketika ditanya, "Ya Azazil, kenapa kamu tidak mau hormat kepada Adam alaihissalam?" Beliau menjawab, "Ana khairum minhu." Saya lebih hebat, lebih baik daripada Adam alaihissalam. Limana khairum minhu? Kenapa merasa lebih hebat dari Adam? Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam alaihissalam cuma diciptakan dengan tanah. Jelas api lebih mulia, api lebih hebat, api lebih kuat daripada tanah. Jadi yang menyebabkan sombong ini karena jin ini diciptakan dari api, kita dari tanah. Dan kalau manusia sama-sama dari tanah pada sombong, kita ini sombongin apanya Pak? Sama-sama dari tanah. Kan ada tuh yang bawanya emosi mulu, darah tinggi. Benar ya begitu? Sama manusia lain dengan yang lain pergi banget, urusannya kagak jelas. Mungkin di lain ini dari tanah sengketa Pak, jadi begitu. Ada yang pengen belanja mulu, mungkin diciptain dari tanah abang. Ada juga yang kira-kira kalau dapat warisan nggak mau dikit, mau banyak banyak. Orang lain nggak boleh serakah, mungkin diciptain dari tanah urugan. Enggak ya, itu kita yang diciptain tuh manusia. Akhirnya berungkul. Tanah juga ada yang pada berungkul, jadi adatnya berungkul juga. Ketika tidak mau sujud dan hormat kepada Adam alaihissalam, yang tadinya jin Azazil ta'atilah, maka kemudian tercatatlah di Lauhul Mahfuz menjadi jin laknatullah atau iblis laknatullah. Na'udzubillahi min dzalik. Ternyata kata-kata ana khairu minhu ini kemudian terwariskan kepada manusia. Tidak sedikit di antara kita yang punya prinsip bahwa saya lebih baik daripada yang lain, amal ibadah saya lebih hebat daripada yang lain, setiap yang saya lakukan ini lebih hebat daripada orang yang lain lakukan. Akhirnya muncullah orang-orang yang membid'ahkan amaliyah Nahdlatul Ulama. Semuanya serba bid'ah. Yang begini bid'ah nih, Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlilan bid'ah, rojaban, ziarah kubur bid'ah semua. Makanya saya bilang sama jamaah saya, kalau orang Islam jangan punya motor satu, punyanya motor bid doang. Ya udah kemana-mana naik bid'ah. Besok ganti beli Mio. Jadi kalau maulid nggak bid'ah lagi, Mio kan nggak bid'ah begitu. Semuanya dibid'ahkan dengan beliau. Bahkan yang paling hebat lagi, maaf, saya waktu kuliah S2 itu 40 orang sekelas, orang NU-nya cuma 2. Saya sama orang Jakarta Timur, itu juga NU-nya yang belum lempeng, Pak. Mentalnya kayak oncom, tepak ngebul. Diancam sedikit takut. Yang lain jenggot panjang-panjang, diriap, saya rambut saya riap. Dia bilang nggak boleh Pak, kurang sopan, rambut ditutup, gimana kayak caranya? Jenggot tutupin aja, saya bilang. Jenggot mah sunah. Saya bilang mau baca lagi, jenggot sunah, rambut panjang sunah. Tapi umumnya jenggot Pak, di mana-mana nggak ada yang rambut panjang. Gue tanya lo, Nabi ninggalin di museum jenggot apa rambut? Masa kalah lawan dia. Kita masuk semua di situ. Daftar S2 cuma saya yang gelarnya SAG.
yang lainnya LC semua. Rasanya SAG itu sarjana alam gaib. Begitu lulus master alam gaib. Pernah lagi diskusi itu ketika mereka tidak menjelek-jelekan Nahdliyin, saya diam aja. Ya kadang-kadang kan orangnya pura-pura bego. Padahal nggak. Jangan apa ya. Dengan lantang dia mengatakan amal-amal kita ini orang yang biasa ziarah kubur disebut kuburiyun. Mutega benar Pak, kita kuburiyun. Kita dianggap menyembah dengan kuburan, dianggap minta sama kuburan. Saya bilang orang-orang Nahdliyin datang ke kuburan itu bukan nyembah kuburan, bukan minta kepada kuburan. Saya bilang sekarang begini Pak, ada 38 itu LC semua, nggak ada yang jenggotan pendek. Saya bingung aja kalau orang itu jenggotan aja. Saya segala kemiri saya bakar agak nunggu-nunggu itu. Kalau dia seminggu aja langsung bisa itu jenggotan. Saya tanya, itu percaya nggak kalau Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan? Dia bilang percaya karena itu adalah mukjizat dari Allah. Apa yang dia baca? Nabi Ibrahim membaca Al-Quran. Ketika membaca amalan kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Akhirnya api dingin dan Nabi Ibrahim tidak terbakar. Saya tanya, itu percaya nggak? Percaya. Baik. Sekarang kita keluar ke lapangan, kita bikin tabunan yang gede. Saya mah terang-terangan aja Pak, kalau bikin debat capek deh mah, mulus kita bakar tabunan yang gede. Sekarang sama duluan, kita duluan masuk ke tabunan sama saya. Kalau situ masuk ke tabunan kebakar, gua gak dengerin situ. Kalau saya masuk duluan ke tabunan saya gak kebakar, situ berburu sama saya semua. Nggak ada yang berani. Sampai sekarang Pak, sampai lulus agak berani negor-negor saya. Lo nggak tahu kalau orang Betawi kalau ngamuk adat gede. Makanya jangan lo kalah Pak. Kita kadang-kadang marah doang gede. Ke masjid nggak pernah, begitu masjidnya dikuasain mereka aja ngomongnya banyak banget. Kemarin Bang. Kemarin ribut-ribut masalah adzan. Ya Allah, kita mah Pak nggak ribut adzan, paling banyak orang-orang kita ada di sini. Paling banyak memang yang menggunakan toa siapa? Orang NU. Ngapain pakai speaker? Lah arisan aja pakai speaker. Ngaji, ibu main saro besok arisan minggu depan di rumahnya Encegona. Ya ada pisan pakai speaker tuh, kan begitu ya. Kita mau tentang zamannya hoak. Saya bilang orang yang suka dengan berita hoak berarti mereka mulutnya somplak. Kalau mulutnya somplak berarti hatinya hoak. Kalau hoak nggak bisa dipakai itu. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Kita sebagai manusia ini, kalau jin saja yang ibadahnya luar biasa, 185.000 tahun mengabdi taat kepada Allah, bahkan mendapatkan gelar 7 gelar di atas langit yang berbeda. Bahkan beliau mendapatkan julukan Azazil Ta'atiyah. Sekali dia tidak taat kepada Allah, terusir dari surga, kemudian mendapatkan gelar iblis laknatullah. Kalau sombong udah di surga, sombong diusir. Gimana yang masih di dunia sombong kira-kira? Masih di dunia sombong kira-kira gimana? Subhanallah, naudzubillah itu mana naudzubillah. Kadang-kadang orang sombong nggak tahu Pak. Pertama merasa lebih dari yang lain, merasa hartanya lebih banyak, maka orang cenderung menyombongkan hartanya. Ketika orang punya pangkat dan jabatan, orang akan cenderung menyombongkan pangkat dan jabatannya. Ketika mereka punya ilmu, maka cenderung menyombongkan ilmu yang dimilikinya. Kalau yang mukanya ganteng, dia sombongkan kegantengannya. Kalau wajahnya cantik, dia sombongkan kecantikannya. Kalau kita sebagai orang miskin, maka kita sombongkan. Ada orang miskin sombong? Banyak Pak. Kalau kaya sombong, ya wajar kaya sombong. Ini udah miskin, kontrak di Giwingan, antena TV-nya tutup bibir, tadi sombong. Ya Allah. Kadang-kadang kalau diundang, jadi kamu dikenal ustadz lah, diundang nggak ditulis ustadznya, ada kondangan. Dia nggak tahu apa ustadz ini ya, sorban gawe 5, jualan kan. Dipanggil ustadz, ada rasa sombong, yang jalan apa? Sorban duluan tuh, ya Superman.
Ini pagi-pagi saya bawa motor, saya pakai jubah, pakai motor, udah kayak belalang tempur saya. Dianterin juga jadinya. Ini jin. Kemudian ada, kita baca dalam kitab Mukashafatul Qulub, ada orang yang terkenal abid, namanya Abu bin Hasim. Ini paling abid, paling hebat, di dalam hidupnya hanya digunakan untuk ibadah. Sholat 5 waktu selalu berjamaah di masjid, kayak orang sini. Jadi Ustaz Baharudin, wah di sini mau Pak setiap hari 3:30 aja udah susah kita masuk. Belum jamaahnya banyak di masjid. Jadi menjadi kunci ya tuh. Kemudian suatu hari Abu bin Hasim ini sedang ngambil wudhu tengah malam, mau sholat tahajud. Dan kalau di kampung kita keluar ngambil wudhu di Gombangan dah ya. Ada ke Gombangan di sini. Begitu ngambil wudhu di Gombangan, ada sesosok yang sedang mengawasi beliau. Ya, kalau hitam juga ireng gitu. Ini namanya gelap, nggak kelihatan. Ditanya sama Abu bin Hasim, kalau di sinetron Lagama, siapa di sana? Biar keren dikit. Kalau di film tawa dulu tuh, itu ya. Kata malaikat, saya malaikat diutus oleh Allah mencari orang-orang yang tengah malam bangun beribadah, mencari orang yang di kampung ini selalu takarub mendekatkan diri kepada Allah, mencari orang-orang yang lisannya basah mengucapkan asma Allah. Dalam hatinya Abu bin Hasim, buah pisang, jangan-jangan gue ini cari ini. Kata Abu bin Hasim, apa yang kau bawa? Saya membawa buku, dan di buku ini sudah tercatat orang-orang yang ahli ibadah. Siapapun yang beribadah kepada Allah dengan ikhlas, namanya sudah tercantum di sini. Kalau di luhur penurunan sudah tercantum tuh, Zainal Abidin, Haji Amar, udah ada semua catatan di situ. Ustaz Lukman, Sahroji, udah catatannya. Kata Abu bin Hasim, coba cari nama saya, kira-kira adanya. Dibuka sama malaikat dari halaman pertama, tengah, sampai ke pinggir, sampai habis, dibolak-balik, tidak ditemukan nama Abu bin Hasim. Kata malaikat, enggak ada ini, cari lagi, kali ketelisik. Malaikat kali ketelisik, cari lagi, cari muter-muter kan kagak ada pisan. Memang ini sim, kagak dihantar pisan udah. Ketika dinyatakan tidak ada namanya di situ, nangis sejadi-jadinya Abu bin Hasim ini. Kemudian dia nanya, saya ibadah kepada Allah ini tidak henti-hentinya. Jangan ada puasa wajib, puasa sunnah saya lakukan. Ibadah orang-orang belum adzan sudah duluan di masjid. Kadang ngepel dulu saya. Ini nama saya tidak ada di sini. Kata malaikat, ketika kau bangun malam ingin sholat, aku ingin mencatat namamu di buku ini. Kata Allah, jangan kau catat. Ketika kau melakukan amalan-amalan ibadah, zikir kepada Allah, aku ingin mencatat namamu dalam buku ini. Kata Allah, jangan. Apa sebabnya? Pada saat kau beribadah, khusyuk kepada Allah, menitikkan air mata, bergetar jiwamu menyebut asma Allah, tetapi setelah itu kau memamerkan amal ibadahmu. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang beribadah, maaf, dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali menyatakan, orang yang beribadah sekali tapi dengan riya sekali, 70 tahun amal ibadahnya dicoret oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. 70 tahun dicoret satu kali riya. Bagaimana kita yang riya setiap hari, umurnya nggak nyampe 70 tahun, nombok kita. Riya tiap hari, umurnya 40 tahun. Kesangkut kabel doang matinya. Kabel yang listrik gede terlepas, kesangkut ya mati juga. Bahkan dalam kitab yang sama, masih dalam kitab Mukashafatul Qulub, Nabi Allah Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, amal ibadah apa yang paling kau sukai? Apakah sholatku? Apakah puasaku? Apakah zikirku? Kata Allah, ketika kau sholat, hatimu menjadi lebih lunak, bahkan kau menjaga dari perbuatan yang keji dan munkar.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ketika kau bisa menjaga perbuatanmu dari yang keji dan munkar, maka itu adalah buat kepentinganmu, karena kau akan terjaga, bukan keuntungan buatku, kata Allah. Apakah puasaku, ya Allah? Pada saat kau puasa, kau mengekang hawa nafsumu sehingga kau tidak terjerumus kepada kemaksiatan dan kemunkaran. Ketika kau terjaga, maka pada saat itu adalah keberuntungan buatmu, bukan keberuntungan buatku. Apakah zikirku, ya Allah? Pada saat kau zikir, hatimu menjadi dekat, ingat selalu kepada Allah. Di saat kau selalu mengingatku, itu keuntungan buatmu, bukan keuntungan buatku. Terus apa yang menyebabkan engkau ridho padaku, ya Allah? Pada saat kau zakat, pada saat kau memberikan hartamu kepada orang yang membutuhkan. Subhanallah, luar biasa. Jadi malam hari ini, siang hari ini, biasa malamnya drama. Sekarang pagi-pagi, malam bernyarap. Mudah-mudahan ada, amin. Di pagi hari ini kita berkumpul semua. Pahalanya gede bener nih, ngumpulin orang banyak begini. Tapi lebih banyak lagi pahalanya sebelum kita pulang dikasih makan semuanya. Ini yang menjauhkan Allah menjadi dekat, benar nggak? Bagaimana lebih dekat lagi? Itu kue-kue di dalam, ini pojokan, ini piring, jangan dimasukin, masukin ke plastik semua. Kiai banyak di sini, bawa sambil jalan nenteng besek, doain, ya Allah, mudah-mudahan Indah Rudin panjang umur. Satu yang doain tuh. Ustaz Lukman pulang nenteng juga, ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Said Bahrudin nambah lagi rezekinya. Ngeri. Ini kagok aja mana. Begitu banyaknya doain, manfaat pulang dari sini beliau kebanjiran berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, jangan lama-lama ini mau buat pasar kali ya. Kita sebagai orang-orang Nahdien jangan suka kagetan. Kalau kata Kanjeng Sunan Kalijogo itu untuk guna, dikit-dikit kaget, dikit-dikit bingung. Ada apa aja dipercaya, berita belum tahu kebenarannya sudah kita percaya, bahkan kita sebar-sebarin. Nauzubillahi min dzalik. Bahkan sekarang banyak di antara kita orang-orang yang tidak mengenal jati dirinya. Pada saat ini saya katakan, orang yang sakti bukan orang-orang yang ahli kanuragan. Orang yang sakti bukan orang-orang yang tidak mempan dibacok. Orang yang sakti bukan orang-orang yang bisa jalan di atas air. Tapi orang yang sakti pada saat ini adalah orang NU yang berani mengakui bahwa dirinya adalah orang NU. Betul juga? Karena ada orang NU yang sekarang ini ada dua, Pak. Ada NU jadi, ada NU jadi-jadian, ada NU jalanan. Ngaku NU tapi memusuhi ulama NU, naudzubillah. Ngaku NU tapi ngikut menyerang amalan-amalian orang-orang NU. Ini kualat, Pak. Saya udah bilang ini kebetulan atau memang qadarullah. Orang yang memusuhi NU, mencaci maki ulama NU, pilihannya satu, kalau tidak dijemput polisi, dijemput sama Ijroil. Kalau enggak setruk, Pak. Udah lihat itu? Datanya saya ada di rumah. Kalau mau lihat bawa 3 karung ke rumah saya kasih datanya. Bahkan saya ini selaku penasehat Dai-Dai Kamtibmas Polres Bekasi Kota. Ustadz Bekasi datanya ada sama saya semua. Jadi hati-hati. Ada yang rada-rada aja hilang, Pak, di sini. Kapolres kalau ada apa nanya sama saya, gimana juga hilang di Robo begitu aman semuanya. Jangan-jangan mereka mau, Pak, jangan mikirin teroris, mikirin beras aja susah. Ya kan? Ustaz di sana mah nggak bakalnya teroris, ya, asal dapat berkat juga udah di rumah udah anteng bener. Ya hati-hati. Saya ini jadi penasehat, saya 5 penasehat, Pak. Saya penasehat dari Pejuang Islam Nusantara Kota Bekasi. Saya juga penasehat dari Dai Kamtibmas Polres Bekasi Kota. Ya, kemarin diangkat lagi jadi penasehat Ansor jadi Mekah. Nasihatin orang mulu. Jadi biar kata hitam begini, insya Allah dibuka tuh Nahdlatul Ulama. Amin. Jadi harus berani. Saya bilang orang yang berani sekarang, pendekar pada saat ini adalah orang NU yang berani mengakui NU-nya. Saya kecewa ada seorang kiai punya pesantren gede,
Itu ketika ditempel Nahdlatul Ulama di depan pesantren dicopot. Saya tanya Kiai, kenapa dicopot Nahdlatul Ulama? Dia bilang, saya takut nggak ada nyantet di sini. Tolol. Malah dengan ditempel Nahdlatul Ulama, kita menyaring santri-santri yang masuk adalah santri-santri yang benar komitmen kepada Nahdlatul Ulama. Benar nggak? Begitu lulus, mereka bawa Nahdlatul Ulama. Tidak akan menjadi teroris. Tapi kalau dicopot yang masuk siapa aja tuh? Benar nggak? Yang merugul masuk, yang dekik masuk, semuanya. Begitu keluar aja ada hampar-hamparannya. Repot. Bahkan kalau bisa jangan kata pondok pesantren, jangan kata masjid, musola, rumah kalau bisa ditempel Nahdlatul Ulama. Kenapa? Ngalah berkah sama kiai-kiai NU. Nah ini apalah sampahnya daripada NU. Tapi ngalah berkah dengan kiai-kiai. Saya salut sekali ini saya anggap komando saya di sini, Kiai Zainal Abidin ini. Bisa bersinergi di sini luar biasa. Mudah-mudahan tubuh gabungan nanti ini ribuan yang hadir. Hadir di sini nih ikhlas semua. Nggak ada yang ngarepin subuh gabungan di sini dapat door prize, nggak ada kan? Nggak ada dapat umroh sini mah, paling ngasih kebuli. Nggak ada jaket di sini. Doain saya kalau saya bisa dapat 1 miliar saya kasih jaket semua. 1 miliar. Data aja datang ke rumah saya. Tahu rumah saya kan ya? Ya lurus saya dekat Ayon gitu, dekat Bekayon. Bundaran Kecapi nanti ada rumah gede bener tuh, temboknya tinggi. Rumah Haji Awing. Rumah Haji Awing gede bener itu kan. Rumah saya lurus, AC dan nuansa hitam juga itu rumah saya. Ada masjidnya hitam, majlisnya hitam, ini juga sebenarnya hitam itu. Dia hitam juga. Baik, jangan lihat Pak orang dari kesinya. Kadang-kadang kan ada pensinya NU, jasnya NU, amaliyahnya juga NU, tapi di belakang Pak mulutnya jelek-jelekin NU. Kalau tidak bisa berjuang dengan NU, jangan jelek-jelekin, diam aja. Kalau kita dijelek-jelekin, nggak usah dilawan, jelek-jelekin lagi, berdoa aja. Nggak lama Pak, kita tinggal tonton orang-orang yang Nahdlatul Ulama yang menghina ulama-ulama kita. Tonton aja, liatin sampai pegang buku. Ah, si Anu udah lewat, si B lewat, ya habis setahun Pak buku kita penuh. Catatan loh, karena saya udah buktiin banget luar biasa kalau kita benar-benar berkhidmat di NU. Kalau ada pesantren yang konsisten istiqomah membawa ke NU-annya, insya Allah pesantrennya panjang Pak, jamaahnya banyak, berkah dunia akhirat. Tapi kalau ada pesantren yang anti kepada Nahdlatul Ulama, padahal mereka amaliyahnya adalah Nahdlatul Ulama, insya Allah gulung tikar. Ada yayasan-yayasan tidak bangga dengan Nahdlatul Ulama, yayasannya tidak akan berkah. Kita punya suami, punya istri, amaliyah kita Nahdiyin, amalan kita Nahdlatul Ulama, tapi ketika tidak membawa Nahdlatul Ulama, kita mencerca, mencaci maki, keluarga kita tidak akan mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Na'udzubillahi min dzalik. Yang lebih kurangnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.